Kadang orang itu jenuh dengan istilah lama, kita munculkan istilah baru. Sehingga yang tampak yang lama biar tampak baru, terkadang kan gitu. Daya resiliensi semangat supaya tetap dalam suatu motivasi untuk melakukan perubahan perilaku demi kehidupan masa depan yang lebih baik. Perhatikan yang dulu, perhatikan bagaimana kehidupanmu ke depan. Maksudnya kehidupan setelah kematian atau kehidupan yang dimaksud lihodin itu kan kehidupan itu. Jadi ayat-ayat telah dipampangkan di hadapan kita, ayat-ayat telah kita belum cukupkah ayat-ayat yang telah dipampangkan di hadapan kita dari berbagai arah, dari berbagai instrumen, kondisi alam, anomali alam, anomali mental, anomali pemikiran, anomali perilaku, anomali ekonomi, anomali sosial, anomali budaya. Hampir semua kan terjadi anomali. Fenomena dalam situasi dan keadaan yang tidak normal. Jika diukur kenormalannya dihitung dari sebelum kejadian. Kita membangun sebuah sistem kehidupan komunitas sosial yang tidak hanya untuk kurun waktu satu generasi atau satu waktu saja. Kamu harus memikirkan ini. Saya tidak mengatakan khusus yang tua, yang khusus yang nom atau yang bocah. Tidak, kita semua bertanggung jawab terhadap situasi dan kondisi yang ada. Anda bertanggung jawab, kita bertanggung jawab terbentuknya situasi, kondisi nyaman atau tidak nyaman. Kita bertanggung jawab terhadap situasi dan kondisi kita menjadi belajar yang giat atau pemalas. Saat ini yang jelas kita memerlukan pejuang-pejuang yang mau memperjuangkan terbentuk dan terbangunnya komunitas yang harmonis, selaras, dan seimbang. Sebelum Allah akan menyeimbangkan keadaan dan situasi yang sudah tidak seimbang saat ini. Dan Anda harus siap menghadapi situasi yang Allah akan tampakkan bentuk pemurnian supaya terjadi keseimbangan. Banyaknya penyakit, banyaknya virus, banyaknya keganjilan yang kita sebut anomali tadi, itu adalah menunjukkan adanya yang tidak seimbang. Semakin tidak seimbang, semakin jomplang. Kalau jombatan, kowe iki jombatan karo menggunakan apa itu jenenge apa? Jombatan ta ya? Jombat, dolanane cah cilik itu. Timbangan, pelorotan, di TK itu kan enek pelorotan, enek apa jenenge? Jungkit. Kalau yang duduk di sini itu adalah anak SD, sing di sini SMA kelas rolas. Abot ndi? Abot mana? Abot SMA. Itu dikatakan tidak seimbang. Semakin tidak seimbang, maka
selisih itu akan semakin besar. Anomalinya akan semakin besar. Ketidakseimbangannya akan semakin besar. Untuk dapat membuat suatu seimbang, maka ini harus membutuhkan banyak anak SD kan gitu. Kan begitu toh? Anak SD kelas 1 bisa kan gitu. Bisa jadi jumlahnya itu enggak cukup untuk anak SD. Maka harus diganti. Itu anomali besar-besaran. Jadi kita membuat bagaimana kamu berusaha untuk sadar bahwa kamu saat itu menghadapi anomali hebat. Sebenarnya kamu saat itu menghadapi anomali hebat, cuman kita nggak terasa. Di Indonesia sedino itu katakanlah corona. Data terakhir bro, mati nih sehari. 2 hari yang lalu 400. 21, Pak kan gitu. 4.400. Sebagai contoh itu kan anomali namanya. Hebat. Jadi kita membuat sebuah sistem kehidupan komunitas sosial. Tidak hanya untuk kurun waktu atau satu generasi saja. Jika pola sistem yang dibangun adalah pola sistem malas atau aras-arasan, penundaan, menyepelekan, tidak memiliki daya resiliensi atau daya juang. Terus instan, katakanlah saat ini itu yang dikembangkan hanya itu. Maka generasi selanjutnya, generasi pelanjut kita, pelanjut kamu, tentu akan lebih hebat dalam penyimpangannya. Saat kita terbiasa dengan persaingan, kemudian kita kemas dengan istilah persaingan sehat, tidak perlu kolaborasi, tidak perlu koordinasi, tidak perlu sinergi, sing penting podo-podo mlakune piye. Sing tahan ya jalan, sing gak tahan ya ngalih mati ya, umpamanya begitu. Tapi ini dalam satu komunitas. Kalau kita ngomong bangsa, kita secara kebangsaan, kita bohong kok sebenarnya ngomong persatuan Indonesia, kita tuh saudara setanah air. Tapi kita sehari-harinya persaingan. Itu bohong. Namanya dulur itu kalau persaingan itu kebangetan, iya enggak? Pernah. Contoh begitu. Persaingan disuburkan, kemudian omong kita saudara. Tapi dukun laris, santet laris. Itu bohong itu kan. Jangan contoh. Dikemas dengan kalimat persaingan sehat. Dukun santet ya ngono, antar santet. Sing penting kita persaingan sehat. Biar mata ini sing sehat kan gitu mereka. Persaingan ya persaingan, sehat ya sehat. Pada saat kita terbiasa dengan kemasan persaingan sehat, akhirnya kita tidak sadar dalam bentuk bentrok. Saat ini nggak ada masalah. Tapi pada saat generasi selanjutnya, maka dampaknya akan hebat. Kedua, ketiga, generasi keempat, kelima, wes akumulasi penyakit kan gitu. Saat sampah
Setiap orang membuang pun pada tempatnya. Maka saat seseorang membuang sampah pada tempatnya di kurun awal tidak menjadi perkara, tidak menjadi masalah. Tapi setelah 1 minggu belum masalah, 2 minggu belum masalah, 1 bulan, setahun, 2 tahun, maka menjadi menumpuk berbagai penyakit akan mulai bermunculan dari tempat sampah itu. Saat kita nggak mengantisipasi, apa antisipasinya? Jika antisipasinya itu hanya sekedar buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian antisipasi kedua, cari tempat menyiapkan untuk tempat sampah. Itu hanya bersifat sementara. Mestinya solusinya adalah solusi dewasa. Bagi mereka yang belum dewasa, tanpa melihat umur, bahwa membuang sampah jika pandangannya hanya memindahkan tempat dari yang kotor, dianggap kotor, tidak pada tempatnya itu kotor. Jika ada sampah di dalam masjid, itu berarti adalah kotoran. Jika sampah ini kamu tempatkan di tempat sampah, maka tidak disebut kotoran. Jika hanya memiliki pandangan bahwa membuang sampah itu adalah membersihkan sesuatu ditempatkan pada tempatnya, itu pikiran mereka yang tidak dewasa atau belum dewasa. Itu hanya berpikir bahwa sampah adalah benda yang harus ditempatkan pada tempat yang bagi dia. Kesulitan memahami. Orang yang tidak dewasa itu akan berpikir bahwa membuang sampah itu adalah membersihkan kotoran. Hanya sebatas ini. Maka jika solusinya ini, pasti akan terjadi akumulasi penyakit. Pasti akan terjadi ketidakseimbangan. Yang diperlukan adalah berpikir dewasa. Bertindak dewasa. Membuang sampah itu adalah menghargai, menghormati, dan kepedulian dan masalah teknologi. Saya ulang. Membuang sampah itu bukan masalah sekedar memindah benda ke tempat lain, tapi masalah kehormatan, penghargaan, kepedulian, dan teknologi. Walaupun bukan empat-empatnya diambil, tapi tentang ini. Teknologi bisa kamu bakar, teknologi bisa kamu jadikan sesuatu yang bermanfaat, teknologi bisa kamu jadikan pupuk. Itu adalah jika kita melihat peduli, maka kita akan memiliki perilaku-perilaku respect. Jika komunitas ini dapat dibangun sejak awal, maka kita berjuang di posisi ini berat. Kita di situasi awal ini berat. Di situasi kondisi di sana sini tidak ada kepedulian, tidak ada respect. Mauku, maumu, terserah. Saya senang begini, yang penting saya nggak mengganggu orang, kan begitu selalu menjadi pedomannya kehidupan saat orang-orang modern saat ini.
komunitas membangun kebersamaan melalui komunikasi yang komunikatif, berbagi ide, pendapat atau musyawarohan. Komunitas ini dapat dibangun, maka kamu siap menciptakan pembaharuan zaman. Kan gitu. Bagaimana kita melakukan bentuk perjuangan? Apa yang diperjuangkan? Mungkin sudah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu. Kita membutuhkan satu, apa yang diperjuangkan? Satu, adanya tetapan yang ditempatkan di dalam hati. Satu. Jadi, apa yang diperjuangkan? Orang yang berjuang satu, adanya yang dijadikan tujuan untuk diperjuangkan. Punya tujuan. Kita ambil yang bersifat abadi. Saya nggak ngomong teknisnya dulu ya. Nggak nutut. Adalah sesuatu yang ditetapkan di dalam hati mengenai dia. Kita berjuang supaya keberadaan dia, kalau sudah punya ilmunya, alimul ghaibi wa syahadati, diperjuangkan untuk ditetapkan di dalam hati menuju kepada dia. Dia al-ghaibullah. Kalau kemarin saya bahasakan lebih mudah kan begini. Apa yang diperjuangkan? Saat kita mampu melihat bahwa inti manusia, intinya kamu itu bukan yang kasat mata. Bahwa inti manusia itu adalah pada fitrahnya. Intinya manusia itu adalah diri yang di dalam jiwa. Intinya manusia itu diri yang berada di dalam jiwa. Inna anzalnahu, tentang huwa, tentang dia. Dia yang punya nama Allah. Itu yang ditetapkan di dalam hati. Ini tempat laju kita berjuang. Kemudian, kedua, kesadaran fitrah manusia adalah dari fitrahnya Allah. Kesadaran fitrah manusia adalah fitrahnya Allah. Kita tadi mengatakan bahwa yang pertama menuju kepada dia. Mengenali dia, menuju kepada dia. Dia Zatullah al-ghaib yang wajib wujudnya. Asal segala sesuatu. Mengenali dia. Supaya dia dapat ditetapkan di dalam hati. Kedua, kesadaran bahwa inti manusia adalah pada fitrahnya. Yang fitrah manusia itu dari fitrah Allah piyambak. Bahwa manusia itu bukan yang kasat mata. Intinya yang diperjuangkan itu bukan yang kasat mata ini, bukan yang jasad. Tapi yang diperjuangkan adalah fitrah kamu. Supaya tetap di dalam kesuciannya, supaya tetap dalam kebersihannya. Supaya akhlas daun bi khulisatin dzikroter, supaya bertempat tinggal pada zikir.